Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber, jadi di kesempatan hari ini kita akan rakit kembali bagian keras di motor Genio yang kemarin kita bongkar ya. Jadi ini kita langsung ganti saja kemarin di bagian stang sehernya yang oblak ya. Nah ini jadi kita langsung pasang. Tapi teman-teman harus pahami dulu ya, untuk memasang keras Genio Beat the Loop atau Scoopy yang terbaru, ini harus berhati-hati di bagian ini untuk memasangnya, karena di bagian ini lebih seret ya teman-teman. Oke, di bagian ini. Nah, di bagian ini. Jadi buat teman-teman seperti saya tidak ada tracker khusus ataupun untuk dipanaskan di bagian ini ataupun didinginkan ya. Jadi ini kita lakukan trackernya sangat sederhana ya teman-teman. Kita cukup menggunakan gear bekas seperti ini teman-teman. Oke. Dan dibuat juga di bagian ini mur spoolnya, baut spoolnya maksud kita. Ini kita pasangkan sejajar. Tapi ini kita rubah, jangan pakai baut spoolnya, nanti baut spoolnya rusak ya. Usahakan cari baut 10 yang baja, jadi tidak merusak di bagian drat untuk dudukan spool ini ya. Oke, tanpa berlama-lama kita pasangkan dulu di bagian kerasnya. Untuk di bagian ini kita sudah cuci bersih, sebeginilah cuciannya ya. Tidak bisa bersih lagi karena keterbatasan. Ini kita kasih oli dulu teman-teman di bagian ini. Nah, sebelum pemasangan teman-teman harus dicek dulu di bagian ini olinya mampet nggak, ditiup-tiup dulu ya pakai angin kompresor, karena di bagian Genio ini banyak sekali lubang-lubang oli. Ini dicek, dan ini lubang oli yang menyembur ke bagian blok. Ini oli untuk naik ke bagian kop deksel, bagian jalur blok ya, ke deksel ya. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, kita atur kamera biar teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah. Jadi ini di bagian ini sudah kita pasang stang baru ya. Nih KOJ, tapi yang orinya kita tidak ada karena keterbatasan untuk dananya. Permintaan ownernya yang penting motornya bisa jalan ya. Oke. Ini tujuannya kita pasang di sini supaya bisa menahan nanti. Oke, disimak terus teman-teman. Ini kita masukkan. Untuk memasukkannya jangan dipukul ya buat teman-teman pemula, karena di bagian ini rentan, nanti dia jadi opal ataupun tidak rata stang sehernya. Percuma kita pasangnya sudah mahal-mahal, kroasnya bengkung ya atau oleng. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini. Intinya di bagian ini harus disesuaikan ya. Paskan dulu di bagian ini. Oke. Jangan ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah. Nah, ini sudah pas. Langsung kita pasangkan mur magnet. Ini buat yang teman-teman tidak ada tracker seperti saya ya. Kalau ada tracker itu lebih bagus. Ini posisikan ini harus lurus. Jangan sampai ke dalam ya. Oke, baiknya kalau ada teman ya, orang dua teman-teman. Nah, ini harus kita perhatikan di bagian ini kata masuknya pas. Nah, ini kan mengganjal di sini di bagian bosnya, jadi kita putar. Nah, usahakan
pemasangannya rata ya. Langsung saja kita tarik pakai mur magnet. Posisikan bautnya harus sejajar dengan rata teman-teman. Ini saya tidak ada sarung tangan ya. Kalau alangkah baiknya pakai sarung tangan karena di bagian ini tajam ya teman-teman. Nah ini kita tekan gini ya, langsung kita tarik. Nah apabila sudah kayak gini, ini kita pegang di bagian ini ya. Oke. Kita tekan saja ya. Ini kayaknya sudah masuk teman-teman. Nah ini sudah masuk. Lanjut kita lepas dulu ya. Oke. Nah, ini sudah pas teman-teman, sudah masuk ya. Oke, kita putar. Nah, kita lepaskan dulu apakah asnya oleng atau tidak. Nah ini sudah terpasang dengan sempurna teman-teman, jangan dipukul ya. Oke, jadi ini kita lepaskan. Lanjut kita ke pemasangan ke bagian crankcase yang sebelah kiri. Nah, sini sudah tidak gimbal dan di bagian asnya pun tidak cacat ya, di bagian ulir asnya ya. Oke, lanjut ke pemasangan ke bagian crankcase. Oke, jadi untuk pemasangan di bagian crankcase, di bagian ini ada bushing ya untuk jalur oli. Di sini ada o-ring satu di bagian ini, dan di sini ada bushing. Nah, yang satunya di sini bushing, tapi sudah lengket di bagian crankcase yang sebelah kanan ya. Ini. Oke, kita kasih lem dulu ya. Ini kita menggunakan lem tribon. Kalau ada tribon sailor itu ya lebih bagus, tapi ini kita menggunakan tribon yang biasa, tribon sejuta umat. Untuk pengeleman harus rata ya teman-teman. Oke, setelah terlem semua, nah di bagian ini kita kasih oli ya, biar masuk ke as sebelah kirinya lebih gampang. Oke, perhatikan, ini tinggal kita ceplokkan saja teman-teman. Oke, ini sudah masuk dengan rapat. Jadi kita pasang baut crankcase-nya ya.
Oke, kita kencangkan yang bagian dalam menggunakan kunci T. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Tapi di bagian ini seret. Nah, teman-teman jangan bingung. Jadi kita gedor sedikit saja ya. Kita putar lagi arah mesinnya. Oke, putar dulu, balik. Oke, ini untuk penggedorannya ini kita masukkan bushing dari rumah roller ya. Dan usahakan ada bekas batang sok seperti ini. Jadi ini kita pukul, jangan terlalu keras teman-teman. Nah kayak gitu ya. Nah kalau keras nanti ininya jeber. Oke, ini sudah terlihat mutar ya teman-teman. Nah, sudah lancar. Oke, kita pasang dulu di bagian standar 2-nya ya. Oke, dibalik kan? Balik, ambil standar 2-nya. Oke, ini lebih jelasnya. Nah ini suka nyangkut ya. Oke, itulah untuk cara pemasangan kroas di bagian motor Genio Pit Deluxe ya, Scoopy yang terbaru. Jangan asal pukul di bagian ini, gunakan trik yang sudah kita bagikan tadi teman-teman. Oke, itu saja untuk videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.